kali ini jadi kita akan bahas tentang magang lagi. Kalau kemarin kita udah bahas soal MSIB, magang di SCTV. Nah kali ini narasumber kita itu dia magang mandiri, tapi bukan sembarang magang mandiri karena dia magang di pemerintahan. Nah aku tuh juga pengen tahu ya dia tuh magang di pemerintahannya itu di mana, terus bagaimana caranya. Mending kita langsung kenalan aja sama narasumber kita yang satu ini, Ragil. Halo. Oke, aku mau dong kamu ceritain nama kamu, terus jurusan kamu, terus universitas apa, sama kesibukan kamu deh gitu. Oke, halo sobat ngobar semuanya. Kenalin, nama aku Ragil. Di sini aku kuliah di Universitas Gunadarma, jurusan Ilmu Komunikasi. Terus apa tadi kesibukan? Iya, kesibukan. Kesibukannya ya selayaknya mahasiswa pada umumnya, Ya, kuliah. ya, Terus juga aku ada ya nongkrong. Terus juga aku ada ikut ASLab, asisten laboratorium TV. Terus juga iya ini sama aku baru-baru ini nyelesain magang juga sih, belum lama. Magang di mana sih? Aku magang di salah satu lembaga instansi pemerintahan di Kota Depok. Ini langsung sebut aja? Iya, langsung aja. Aku magang di instansi lembaga pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok. DPRD, iya, DPRD ada Kota Depok. disingkatnya gitu. Iya, DPRD. Enggak sih, DPRD ya guys ya. Nah, boleh nggak sih ceritain awal mula kamu bisa kesempatan nih magang di DPRD ini tuh gimana sih caranya? Jadi waktu itu tuh emang aku belum dapet info sama sekali tentang si magang ini. Iya. Magang khususnya di lembaga instansi pemerintahan DPRD ini ya. Nah cuma tuh waktu itu ya balik lagi nomor satu relasi ya. Betul, relasi itu penting guys. Iya, relasi itu penting guys. Waktu itu tuh aku taunya itu dari relasi pegawai negeri sipil yang kerja kebetulan di sana di DPRD gitu. Nah terus kayak aku bahkan di situ baru tahu kalau ternyata lembaga instansi pemerintahan tuh bisa loh dijadiin tempat internship gitu, tempat magang buat cari ilmu. Jadi emang aku awal taunya dari ini sih, dari apa sih namanya, relasi yang pegawai sana gitu. Oke, tapi alasan utamanya apa sih kayak pengen magang di situ? Kan itu kan dapat info dari relasi, apa karena kayak aduh gak enak nih udah dapat info, atau kayak kayak coba aja dulu karena kan ini DPRD gitu loh, apa gimana? Sebenarnya ini mungkin apa ya, menjawab juga mungkin ya buat teman-teman sobat ngobar semua yang mungkin galau mau magang di pemerintahan atau kayak perusahaan atau kayak startup yang kayak gitu-gitu ya. Itu waktu itu juga sama kayak aku, kenapa mutusin buat magang di instansi pemerintahan gitu. Itu tuh awalnya gara-gara ya aku sesimpel penasaran aja sih, penasaran gimana kan yang kita semua tahu tuh pemerintahan tuh tugasnya melayani rakyat kan. Nah aku tuh penasaran gitu loh, gimana sih caranya nih pemerintah kerjanya tuh melayani rakyat gitu. Jadi aku penasaran sama pola kerjanya tuh seperti apa, terus lingkungannya juga seperti apa, kayak gitu. Soalnya kan teman-teman lingkungan aku semuanya itu tuh rata-rata kalau cerita kan ya magangnya di perusahaan, startup kayak gitu kan. Nah, aku tuh belum pernah denger yang magang di instansi pemerintahan gitu. Beda dari yang lain ya? Iya, penasaran, lebih ke penasaran aja. Berarti kamu suka yang mencolok ya, jadi beda dari yang lain gitu kan? Iya, penasaran. Terus di sana itu ngerjain apa, sama bagian apa sih posisinya? Divisi ya? Iya, divisi apa? Di situ tuh aku ditempatin, kan harus harus sesuai dengan jurusan. Nah, kan aku ngambil jurusannya itu ilmu komunikasi. Jadi di sana aku ditempatinnya itu di divisi ada namanya Humas Protokol dan Publikasi gitu. Terus apa tadi tugas-tugasnya? Iya, ngapain aja? Tugas-tugasnya tuh kalau di Humas sendiri tuh emang kita nggak jauh-jauh dari yang namanya surat menyurat, arsip, dokumen yang kayak gitu-gitu. Nah cuma kan itu untuk tugas pokoknya ya, tiap hari pasti ada aja. Nah cuma ada banyak juga apa sih kayak job desk tambahan. Kayak jadi tuh kalau di DPRD Kota Depok itu banyak apa ya, kunjungan kerja dari DPRD luar pulau, dan itu setiap harinya tuh banyak banget, kayak ada 10 satu hari berarti setiap hari itu nggak mungkin nggak ada, pasti iya, ada. nggak mungkin nggak ada, pasti selalu ada, entah itu 3 dari 3 kota yang kayak gitu. Nah itu tuh biasanya kita ikut di rapat studi bandingnya, apa sih kita ya sebagai anak-anak magangnya itu diajak untuk
ya itu ikut rapatnya, ikut pembahasan studi banding kayak gitu-gitu. Tapi kalau magang di pemerintah gitu dia hybrid gak sih, atau kita tuh harus datang ke sana setiap hari, atau bagaimana sistem kerjanya? Kalau pas aku kemarin ya, itu kita harus datang terus, jadi nggak bisa yang kayak hybrid gitu. Oh, berarti dalam seminggu tuh kan 5 hari ya jam kerja, berarti tuh 5 hari harus datang. Nah, waktu itu tuh aku emang bukan didukung sih, berbarengan dengan jadwal kuliah. Oh. Nah, jadi di situ aku ngobrolin juga sama pihak DPRD-nya kalau aku nih sambil kuliah gitu. Nah, jadi di sela-sela hari aku kuliah itu baru aku magang kayak gitu. Oh, berarti hybrid gak sih jatuhnya kita, karena kan jatuhnya kalau kita lagi nggak kuliah kita datang ke kantor, tapi kalau kita kuliah kita di kampus Iya, kayak iya, gitu kan. iya. Tapi jadi kalau nggak yang seminggu. Oh, gitu. nggak seminggu ya. Tapi kalau kita lagi kuliah dia tetap ini nggak sih kayak dapat kerjaan atau kayak libur? Oh, kalau lagi kuliah nggak kerja. Kalau emang kita nggak ada di tempat, Iya. kita nggak akan dikasih kerjaan. Lo enak dong kalau kayak gitu. Iya, makanya kan ayo sobat ngobrol magang di pemerintah. Inwalaker, hashtag Inwalaker. Kebetulan banyak nih yang belum magang. Oh iya, buat info ya berarti. Iya, buat info. Terus kalau misalkan selama magang itu ada nggak pengalaman yang berkesan? Maksudnya anggaplah kayak entah berkesan soal pekerjaannya ataupun kayak orang-orangnya atau kayak gimana, itu ada nggak? Semuanya sih yang aku alamin ya, tapi ini beneran, ini nggak gimmick sama ini nggak sekali. peres ya? Iya, ini nggak Nggak peres peres. karena ya balik lagi kan emang tujuan aku akhirnya mutusin buat magang di lembaga instansi pemerintahan DPRD Kota Depok ini kan karena emang nomor satu tuh penasaran. Iya. Penasaran kan gimana sih dia pola kerjanya tuh gimana gitu, terus lingkungan kerjanya kayak gimana, dan ya itu setelah aku magang itu ya tertarik gimana ya, emang ini banget sih, kayak seru gitu, maksudnya banyak hal-hal baru yang yang aku dapet gitu. Terus kayak mungkin kayak teman-temannya asik gak atau ya? Jadi misalkan gini deh, aku kasih contoh ya, salah satu Iya. Kan di teman kerja, salah satu kerjaan aku itu kan yang tadi aku bilang surat menyurat. Iya. Nah, di humas itu sendiri itu tuh ada yang namanya surat masuk sama surat keluar. Oh, iya. Nah, kalau surat masuk itu dari masyarakat sekitar Kota Depok yang Iya. tujuannya ke Ke DPRD. DPRD. Iya, nah kalau surat keluar kebalikannya. Nah, itu Oke. tuh menurut aku itu tuh hal baru yang aku temuin di situ gitu. yang Jadi baru tahu. iya, jadi aku baru tahu. Oh ya, terus juga sama yang paling menarik ini sih. Kalau teman-teman tahu atau mungkin Bire juga tahu sidang rapat paripurna. Iya. Nah, itu juga kita yang anak-anak magang, anak-anak internship itu diperbolehkan buat ikut ke dalam rapatnya bareng anggota-anggota dewan yang lain. Di DPRD-nya atau di DPR pusat? Iya, di DPRD Kota Depoknya itu ada ruang rapat sidang paripurna sendiri. Nah, itu di situ kita anak-anak magang ya diperbolehkan gitu buat kayak ikut masuk kayak gitu, buat Ada kayak siapa aja di dokumentasi. Ya, jajaran-jajaran anggota aja sih, kayak ketua DPRD Kota Depoknya, wakilnya, sekretaris gitu-gitu. Iya. Tapi banyak nggak sih orang-orang di sana? Banyak banget anggota-anggota dewannya tuh banyak banget. Kayak 20-an lebih mungkin. Baik banget ya. Itu banyak berarti sambil Google Meet sama ketua DPR Puan Maharani ya? Enggak, kalau itu tuh waktu pas ini pelantikan, tau nggak, kemarin kan baru iya. pelantikan, belum lama. Nah, ya itu pas pelantikan, iya sambil Google Meet. Kalau rapat sidang paripurna biasa, ya enggak. Cuman biasa aja Cuma gitu. biasa aja. Isi gitu. surat masuk ya dari masyarakat ke DPRD itu isinya boleh nggak sih di-spill kayak? Boleh. Kayak Itu tuh isinya dalam surat itu apa? jadi misalkan gini, salah satu aku pernah dapat waktu itu surat masuk dari jadi di Depok itu ada salah satu pasar namanya Pasar Kemiri. Oh iya. Nah, jadi Pasar Kemiri ini nih mau ngadain suatu acara yang ngundang ketua DPRD-nya, DPRD Kota Depok Pasar waktu itu. Kemiri. Iya, Terus? nah, ya udah diundangnya itu melalui surat. Nah, surat yang diterima itu, surat yang dikirim ke DPRD itu masuknya ke humas dulu. Nah, itu kita sebutnya surat masuk kayak gitu sebelum ke ketua DPRD-nya gitu. Jadi rata-rata surat masuk itu tuh kayak undangan gitu sih. Undangan ke ketua DPRD-nya atau petinggi-petinggi DPRD-nya gitu. Kalau surat keluar itu isinya kayak apa, Kalau himbauan? surat keluar itu berarti dari petinggi-petinggi DPRD-nya, dari yang Iya. kayak ketuanya, wakilnya, itu untuk jajaran bawahannya kayak gitu. Biasanya itu kayak gitu sih simpelnya. Kayak himbauan-himbauan gitu. Iya bisa juga gitu. Tapi kalau misalkan ngomongin kayak tadi kan yang berkesan ya, pasti kan ada kayak tantangannya. Kayak misalkan aku sendiri kayak magang tuh tantangan terbesarnya adalah ketika disuruh ngerjain sesuatu yang emang belum pernah. Itu sebagai contoh aku. Tapi kalau buat kamu sendiri itu apa sih yang paling kayak ini, wah ini tantangannya besar banget nih. Terus
cara solusinya buat ngadepin itu tantangan tuh gimana kalau dari kamu? Berarti struggling ya? Iya, strugglingnya. Aku strugglingnya tuh ya nggak jauh beda sih sama teman-teman yang mungkin udah pernah merasakan magang atau bire juga. Iya. Itu di ngatur waktunya. Oh, Jadi gitu. pas aku magang itu kan yang pasti namanya skala prioritas kita nambah nih, Iya. jadi ada magang. Nah itu Betul. aku struggling banget sih sejujurnya, kayak apa ya, antara kuliah sama antara magang tuh harus jalan Harus barengan balance. gitu. Iya, harus balance. Nah itu sih palingan yang bener-bener paling aku rasain ya. Terus juga yang namanya ya yang tadi Bire sebutin juga kayak tugas-tugas. Nah itu tuh banyak banget miskomnya, khususnya dari atasan ya, dari atasan ke bawahan gitu, ke kita, ke Internnya. iya, ke internnya yang ngerjain. Nah itu tuh banyak banget miskomnya, banyak yang salah kayak gitu-gitu sih paling strugglingnya. Tuh kalau kayak gitu PR banget ya kalau Iya, gitu. Jadi benar. kayak kerjanya jadi 2 kali nggak sih? Benar. Tapi pernah kerja sampai jadi 2 kali nggak kayak gitu? Pernah dong, pernah pastinya. Bikin surat ya? Iya, bikin surat, terus juga jadi ya di humas juga ada tuh perharinya kita ngerjain laporan nota dinas. Jadi nota dinas ini nih yang tadi aku cerita apa sih kayak kunjungan kerja dari DPRD luar daerah itu tuh kita jadiin laporan nota dinas, jatuhnya laporan kerja kayak gitu. Nah itu tuh yang buat kita anak magangnya. Oh, gitu. Nah jadi ya itu paling banyak salah sih, setiap hari pasti ada aja salahnya. Itu bikin Gitu. kayak template kata-katanya, terus juga kayak kertas dokumennya itu tuh ada template-nya atau kayak dari pikiran sendiri atau gimana? Kalau template-nya ada, cuma kita tetap harus mikir sendiri karena setiap daerah kan pasti yang datang anggotanya beda-beda ya, dan jumlahnya betul. juga pasti beda-beda. Nah Iya. itu tetap harus mikir sendiri. Oh, tapi ada gitu. ini ya, apa kayak suratnya tuh ada template surat yang tinggal diketik kayak gitu? Ada kok. Misalnya nih ada orang yang mau magang, dia belum ada pengalaman sama sekali, dia pengen magang di pemerintahan nih. Itu bisa atau enggak kayak diajarin kah atau kayak cari tahu sendiri ya kayak gitu. Karena kan ada perusahaan yang kayak gitu kan. Iya ya, nah mungkin ini Sobat Ngobar ada yang tertarik juga mungkin Iya. ya untuk magang di instansi pemerintahan khususnya Betul. DPRD Kota Depok. Itu buat teman-teman Sobat Ngobar yang berminat dan belum ada pengalaman, itu diperbolehkan banget kok untuk magang di khususnya DPRD Kota Depok ini sendiri gitu. Nggak harus yang kayak ini belum ada pengalaman nih, takut gitu ya, nggak apa-apa kok. Di DPRD tuh nggak yang harus ada pengalaman apa gimana. Terus juga selama teman-teman di sana itu tuh sama aku ya, khususnya aku di sana itu tuh dibantuin banget lah, kayak karyawan-karyawan yang lainnya tuh helpful banget. Aku nggak pernah yang kayak salah nih terus kayak diomelin atau gimana, itu nggak pernah. Palingan ya disuruh revisi gitu. Jadi nggak perlu risau. Oke, jadi kayak nggak usah khawatir ya, coba nggak aja usah dulu. khawatir, Karena bener. baik banget ya, kayak misalkan angkatan-angkatan aku ataupun di bawah aku pun baik banget yang pengen magang, cuman tuh mereka struggle kayak aduh nggak ada pengalaman ya, takutnya dijor-jorin gitu. Tapi kalau magang di sana berarti kita harus punya laptop nggak sih? Kan semua pakai device sendiri kan? Benar. Nah itu untuk di humas sendiri ya, untuk di divisi humas sendiri itu ada komputer, dan itu biasanya tuh anak magang itu waktu pas aku kemarin itu dapat 1, tapi untuk seluruh anak magang. Oh, gitu. Jadi wow. kalau misalkan kita lagi dapat nota dinas barengan, satu orang dapat 1, ya itu tetap harus ngerjain pakai laptop sendiri gitu. Jadi Ada tetap berapa harus bawa. magang di sana orangnya? Kalau kemarin aku banyak sih. Lebih dari 20 kah? Enggak. 10? 9? Nggak nyampe 10, itu dikit ya? Itu dikit ya? 5? Ya nggak nyampe 10 lah. 5 ya? Lebih dari 5, lebih dari 6? 7? 8 deh, 8. Terus itu humas semua atau kayak mereka kepencar ada apa-apa? Humas semua? Enggak. Jadi kan tadi aku bilang aku tuh di divisi humas protokol dan publikasi. Iya. Nah itu tuh ada beda-beda sendiri. Jadi humas sendiri, protokol sendiri, publikasi sendiri kayak gitu. Nah cuma kalau misalkan di tempat aku iya humas semua gitu. Wow. Oke Kak Ragil, tadi kan kamu udah sharing-sharing, jujur itu keren banget dan cukup menarik juga, karena tuh aku juga belum pernah dengar soal magang pemerintahan sebelumnya. Makasih banget udah sharing-sharing, tapi kita belum selesai karena kita masih ada segmen kedua. Nah, di segmen kedua ini kita akan main game lagi pastinya. Nah, gamenya tuh kayak apa? Gamenya itu disordered seperti biasa dan juga reasonnya. Nanti aku kasih pilihan, nanti kamu kasih reasonnya kenapa sih kamu pilih ini kayak gitu ya. Itu game seru-seruan aja buat Sobat Ngobar juga biar nontonnya lebih seru, terus juga buat kamu karena kita juga mau tahu kan. Oke, kita lanjut ke segmen 2. Bye. Hai semuanya, balik lagi di Ngobar, ngobrol bareng.
Nah, gamenya itu seru banget seperti biasa, tapi kali ini aku mau main game yang agak lumayan beda dari sebelumnya. Oke, kita langsung aja mulai. Jadi udah siap belum? Siap. Udah siap main gamenya? Udah siap dong main gamenya. Aduh, gimana? Game apa nih? Fokus. Di Game sini apa harus nih? fokus ya. Iya, oke. Nah, gamenya aku akan kasih pertanyaan, tolong dikasih tahu alasannya. Kayak ya atau enggaknya aja, terus Oke. juga alasannya tuh apa sih kira-kira gitu loh, biar Oke. teman-teman tuh tahu gitu ya. Kita mulai, udah siap Takut nih, belum? takut nih. Takut deg-degan. Udah Takut siap banget. belum? Udah deh. Oke, kita mulai ya guys. Kita mulai ya. Magang di kantor pemerintahan itu ngebosenin, yes or no? Alasannya? Udah pasti no. Kenapa? Karena ya yang tadi sih sebenarnya balik lagi ke tujuan ya. Oh, Tujuan aku betul. kan emang pengen tahu kan di dalam pemerintahan sendiri itu kayak gimana, dan ternyata kejawab. Jadi ya seru banget menurut aku. Aku Oke. ada banyak wawasan baru kayak gitu. Udah banyak kenal orang baru, terus cara kerja bagaimana, serta mengenal ketua DPRD Kota Depok. Betul. Siapa sih ketuanya? Itu yang kemarin kan tapi udah ini. Siapa udah yang ganti. Muhammad Idris ya? Itu wali kota ya? Iya itu. Mohon maaf salah. Iya Siapa itu sih wali kota. ketuanya? Aduh lupa juga lagi. Lupa juga. Ya, Boleh lupa teman-teman di juga. browsing, nanti editor boleh samping ya ada Iya, namanya, tolong ya. Sama yang edit nanti. Terus juga lanjut ke pertanyaan kedua. Harus kenal orang dalam dulu biar bisa magang di pemerintahan, yes atau no? No, udah pasti juga. Oke, alasannya kenapa? Karena sekarang tuh emang dari khususnya ini tempat aku magang ya, DPRD Kota Depok itu emang sebenarnya nggak secara gamblang apa ya ngasih informasi kalau dia ini buka Mau magang. ya buka internship. Cuma emang teman-teman aku udah banyak juga yang magang di DPRD Kota Depok itu gara-gara dia nge-DM langsung ke Instagramnya DPRD Kota Depok gitu. Jadi buat teman-teman yang berminat beneran jadi buat teman-teman yang berminat, sobat ngobar yang berminat itu bisa langsung aja DM Instagramnya DPRD Kota Depok. Siapa yang mental keren juga. Kalau misalkan di DPRD Kota Depok udah di DM dia nggak baca, boleh langsung DM aja ketua DPRD-nya, siapa tahu dia jangan dong. siapa tahu adminnya nggak baca chat dong, makan nggak apa-apa kan, usaha Iya, chatnya yang sopan, jangan lupa bener, perkenalkan iya, diri. harus yang sopan, Yang sopan, jangan ada magang nggak, jangan kayak gitu sama Jangan. teman. Itu kayak ke teman. Info magang dong, jangan gitu ya guys, cari di Iya. GPT seenggaknya. Bener. Oke. Nah, terus magang di pemerintahan itu, oh ini yang ketiga, sorry. Oke, magang di pemerintahan itu cuman ngurusin arsip atau surat doang, yes or no? Sebenarnya aku bisa bilang ini no juga sih. iya. Karena sebenarnya lebih ke tergantung divisi. Kalau misalkan divisi aku kan humas. Nah, itu kan emang surat menyurat dan arsip itu udah jadi tugas utama. Jadi Iya, sebenarnya betul. kayak ya udah aja gitu dari awal kan emang udah tahu kalau misalkan kita masuk divisi humas itu kita akan apa ya tiap hari tuh berkutatnya ya dengan arsip, dokumen, Betul. surat menyurat. Nah, cuma yang tadi aku bilang lagi tiap hari pasti ada aja kayak sidang rapat paripurna, kunjungan kerja kayak gitu. Berarti 50-50 lah, nggak semuanya Iya, kayak gitu. 50-50 bener, Nggak yang kayak surat lagi Iya, enggak, pasti ada enggak, aja pengalaman guys. baru kayak Iya. dari rapat paripurna segala macam, bisa bener, ditahu bener. dalamnya. Jadi jangan cuma mikir paling ngurusin arsip sama surat. Bener. Tidak. Jangan kayak gitu. Nah, Tidak. yang keempat lingkungan kerja di instansi pemerintah itu formal dan kaku. Bener apa enggak? Ini juga aku nggak bisa bilang iya dan enggak sih, karena sebenarnya gini, kalau misalkan kita bandinginnya sama perusahaan atau agensi atau kayak startup, Iya. itu kan pasti lebih banyak yang seumuran sama kita kan, Gen Z, era-era Gen Z atau Betul, milenial, betul, ya kan, betul. yang sekiranya masih nyambung gitu sama Iya. kita. Nah, kalau misalkan di pemerintahan, emang aku akuin lebih banyak ke pegawai-pegawai yang emang seumuran sama orang tua kita gitu. Oh, iya. Jadi sebenarnya untuk lingkungan kerja yang formal atau kaku itu sebenarnya ya emang pasti kayak gitu nggak sih kalau misalkan Iya di pemerintahan, karena nggak mungkin dong kita dengan yang lebih tua apalagi seumuran Iya. orang tua sendiri gitu. Gitu, Masa selalu, ngomongnya "Hey." iya, masa ngomongnya kayak gitu. Pak, ini udah ngerjain ini buat tolong dicek, kan nggak Enggak boleh kayak, dong. Pak tolong dicek dong Pak, nggak boleh kayak gitu kan, kayak Pak Iya, mohon benar. maaf tolong dicek dulu apakah bisa. Kayaknya seperti lebih itu. ke formal kali ya, bukan kaku kayaknya. Iya, kalau kaku kayak gimana ya gitu-gitu Iya, kan. iya, Ini nggak kaku kok guys, cuma emang formal Iya kayak betul, gitu. tapi nggak apa-apa emang kerja kayak gitu. Kalau misalnya mau kerja yang super santai, maksudnya kayak ngomongnya tuh enak, itu kerja di perusahaan-perusahaan Gen Z ya guys, kayak Bener. agency, Ha, startup bener. tuh, bener kan? Bener. Kalau pemerintahan sama corporate ya, itu
itu biasanya memang agak sedikit formal sih, sedikit ya. Iya. Cuma bukan berarti kaku ya. Iya, nggak kaku. formalku. Karena kalau kaku mungkin semua juga bisa kaku. Iya, ya, iya, semua betul. bisa kaku. Iya, kayak Kak Nepo. Nah, yang kelima. Nah, kira-kira magang di pemerintahan ini bikin kamu lebih paham sistem birokrasi? Yes atau Yes dong, udah pasti. tunggu, sebelum aku lanjut, birokrasi itu apa ya? Birokrasi tuh kayak hubungan gitu gak sih? Birokrasi tuh Kayak hubungan kayak gitu. enggak atau kayak sistem pemerintahannya Oh, kali ya, iya. urutan sistem. Aduh, takut salah juga. Oke. Tolong ya guys kalau misalkan salah. Ya, nanti editor kasih tau birokrasi apa ya. aja ya. Oke. Editor ting gitu. Oke, jadi menurut kamu yes atau no? Iya udah pasti dong, karena kan yang namanya kita magang di pemerintahan pasti kan yang tadi aku bilang ya, aku berkesempatan untuk berulang kali ikut rapat sidang paripurna, itu udah pasti banget yang namanya jadi tahu sistem birokrasi di pemerintahan. Sistem kerja nggak sih birokrasi? Iya, jadi kayak misalkan gini, kita mau yang kayak tadi deh, surat masuk itu surat yang masyarakat Depok kirim ke DPRD itu nggak langsung tujuannya ke ketuanya, pasti ya melewati kita dulu, Mas, melewati protokol dulu, baru nyampe ke ketuanya. Itu namanya kayak birokrasi deh. Oh, dipilah-pilah dulu ya? Iya, jadi nggak langsung surat untuk ketua DPRD, ya udah ngasih ke ketua DPRD gitu. Kayak Jadi nggak kayak gitu, iya, nggak kayak gitu. gitu ya. Surat apa tuh gitu pasti Iya, baca. nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dia juga sibuk nggak sih beliau? Nah, Iya benar. kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Magang di pemerintahan itu emang selalu pakai batik yes atau no? Ini untuk kita yang magang. Iya. Kalau untuk kita yang magang enggak. Kalau kita yang magang itu kita tetap harus pakai alma mater. Oh iya, iya, karena tuh di pas kemana aku magang ya, pas kemana aku magang tuh nggak cuma dari Gunadarma doang, nggak cuma aku doang yang magang. Jadi ada yang kayak dari Universitas Pakuan, ada banyak. Kosgoro, tau Kosgoro nggak? Tahu. Iya, ada yang dari Kosgoro. Kosgoro itu yang Gitu, Ini iya. orang bukan sih? Iya, yang alma maternya oren bener. Nah, jadi emang kita diwajibin buat pakai alma mater buat kayak pertanda juga kalau kita tuh magang, kayak gitu. Masa sih? Beneran. Dalam 3 bulan pakai alma mater terus? Iya, cuma nggak harus selamanya kita pakai ya. Kita dalamnya tetap pakai kemeja. Kalau misalkan kita di dalam kantor humasnya, ya dilepas nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan kita disuruh nganter surat ke keuangan misalkan, ya itu kita tetap harus pakai alma mater. Enggak, seandainya lupa tuh sama alma mater gimana? Nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa juga sebenarnya. Cuma emang direkomendasiin dan diwajibinnya ya pakai, tiap hari pakai dan bawa. Kalau ditinggal bisa nggak di ada mejanya nggak sih Mang? Ada, Buat ada, anak-anak ada, magang? ada. Ditinggalin di meja bisa? Bisa sih, tapi jadi soalnya suka apa ya, Kotor. karyawan humasnya itu kadang suka nyaranin dibawa pulang aja, soalnya nanti jadinya kelihatannya berantakan. Oh benar sih, benar. Nggak, takutnya lupa kayak misalnya Iya, emang aku pernah juga kok lupa, cuma nggak yang diomelin. nggak diomelin biasa aja gitu. Biasa aja, ya benar. Paling minjem almet temen ya. Iya benar. Kayak misalnya kamu minjem almet Kasgoro. Iya gitu, kamu minjem benar. Kasgoro. Iya benar. Iya, yang penting jadi tanda pengenal aja kalau kita tuh Magang. Oh gitu. Nah, tapi yang terakhir nih, magang itu bikin tambah relasi dan wawasan, benar atau enggak? Bener dong, ya udah pasti itu mah. Ya, betul. Karena nggak harus magang di pemerintahan nggak sih? Ini Iya, mah magang di biasa semua juga tempat. bisa. Magang di semua tempat itu pasti Nambah relasi udah pasti dan nambah wawasan. relasi dan Betul, aku wawasan. setuju. Gitu. Oke, nah game time-nya sudah selesai guys. Jadi kita udah tahu nih semua pertanyaan yang memang pengen ditanyain. Nah, kamu makasih juga ya udah jawab pertanyaan-pertanyaannya ke aku dan juga teman-teman ngobar lainnya. Tapi sebelum itu, aku juga pengen nanya nih yang terakhir, boleh nggak sih? Boleh, boleh. Nah, tips atau mindset kamu yang kamu pegang nih sampai akhirnya tuh bisa survive dan juga kamu tuh bisa survive dari megang pemerintah, terus juga bisa ngelewatin lah ini semua, sama aja sih sebenarnya Iya, pertanyaan iya, aku iya. gitu, boleh nggak? Boleh. Sebenarnya tipsnya ya Jalanin aku aja tuh, mungkin. iya lebih ke jalan aja, karena kan di sini posisinya emang aku butuh magang Magang, ini juga bener, kan. bener. Jadi emang ya udah kayak sabar dan lebih ke ini aja sih, Jangan dijadiin beban gak sih? jadi Jadi mikir fun. apa ya, mikir kan ini kita magang untuk diri kita sendiri Iya. gitu, untuk apa yang nge-upgrade Skill, skill, iya kayak gitu-gitu. wawasan. Jadi apa ya, selalu mikirnya setiap lagi struggling tuh kayak
ya udah aku ngelakuin itu untuk diri aku sendiri gitu. Kayak gitu. Betul. Jadi nggak dijadiin beban ya, selama 3 bulan ini lewatin aja lah. Enak nggak enak ya udah terima Iya, aja. Karena kita yang butuh, bukan mereka yang butuh. Karena pasti sebenarnya kalau untuk nggak enak, ini kita sebut nggak enak ya, karena pasti kalau misalkan nggak enak di semua tempat sama aja. Iya, ada Pasti enak tetap- nggak enak. Iya, Ya, pasti betul, tetap ada plus minusnya gitu. Iya, karena kan perusahaan juga misalnya kita bilang, aduh nggak enak banget kerja di sini, dia juga nggak butuh kita buat stay, dia bisa cari yang lain. Mungkin Bener, dia kayak, bener, itu bener. ya udah kalau kamu keluar Itu bener. aja kayak gitu, makanya ini jalanin aja karena kan kita Iya, lagi butuh magang iya, kayak gitu. Walaupun memang terkesan mungkin kayak, aduh capek banget lah gini-gini, tapi emang kayak gitu guys, pasti kerja. Iya, gitu. Nah, oke. Suka banget aku sama pertanyaan yang udah aku kasih ke kamu, jawaban kamu tuh aku suka banget, bener-bener ngebantu banget. Terus juga makasih banget kamu udah datang ke Ngobar dan juga udah sharing-sharing bareng. Semoga cerita kamu tuh bisa jadi inspirasi ya buat sobat Ngobar lainnya, buat aku, buat tim aku yang lainnya. Oke guys, jadi segitu aja kita sharing-sharing soal magang mandiri di instansi pemerintah. Kalian mau tahu nggak sih selanjutnya kita akan bahas topik apa lagi? Jangan lupa untuk terus tonton Ngobar, dan aku pamit undur diri, dan Kak Ragil pamit undur diri. Bye semuanya.